Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran buat teman-teman, badulur-dulur dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah jawaban karena di sini ada sebuah pertanyaan dari dulur. Namun sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini di beranda YouTube, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman atau dulur-dulur dimanapun berada, di sini ada sedikit pertanyaan, yang mana pertanyaannya, Mas, apakah orang SJTRAT boleh memiliki ilmu ajian? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, di sini sedikit saya memberikan sebuah pengetahuan atau wawasan. Sering saya sampaikan kepada dulur-dulur dimanapun berada, kalau ingin menggapai ilmu esa, kita harus menyadari ilmu esa itu ilmunya luas tanpa batas, tanpa batas. Ingat ya, tanpa batas, orang enek batas sih. Nah, kalau seorang warga ingin memiliki ilmu ajian tersebut, ajian apapun itu, kan banyak sekali ilmu ajian itu. Ada ilmu ajian gelap sayuto, ada ajian gelap ngampar, ada ajian guntur geni, ada ajian kulhusungsang, ada ajian banyak lain sebagainya, ilmu-ilmu Jawa kuno zaman dulu itu banyak sekali. Lantas bagaimana? Apakah warga itu boleh untuk memiliki ilmu tersebut? Yang melarang siapa? Tidak ada yang melarang. Itu hak pribadi. Ingat, yang harus kita pahami, kisah sejarah zaman dulu, Eyang Suro itu juga orang Jawa. Mereka sebelum menciptakan ilmu Setia-hati, itu sudah berguru kemana-mana. Ilmu Jawa ya dikuasai, ilmu Islam ya dikuasai, ilmu Buddha ya dikuasai. Tidak menutup kemungkinan waktu zaman dulu Eyang juga menguasai ilmu-ilmu ajian kuno zaman dulu. Tidak mungkin tidak, pasti iya. Jadi di sini, makanya siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Boleh seorang esa itu memiliki ajian ilmu Jawa, itu boleh. Tidak ada yang melarang. Itu hak pribadi, karena setiap pemahaman warga itu tidak sama. Seorang pendekar itu ada yang namanya ilmu kanuragan, ada yang namanya ilmu kadigdayaan. Ilmu kanuragan itu pencak silatnya, geraknya. Tapi kalau yang namanya ilmu kadigdayaan itu adalah ilmu kebatinannya. Salah satunya ajian itu termasuk ilmu kadigdayaan. Karena tanpa ilmu kadigdayaan itu sungguh tidak mungkin bisa menghadapi ilmu itu. Jangan salah, ilmu zaman dulu itu berbahaya. Apalagi pernah mendengar ilmu ajian peta awu. Itu kalau digedukkan ke bumi, kita bisa muntah darah. Itu saking kuatnya ajian itu, saking tingginya ilmu itu, lakonnya ya tinggi. Tapi zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu menguasainya, banyak yang menguasainya. Ilmu ajian itu banyak sekali, bukan satu dua, karena itu adalah ilmu Jawa kuno. Orang-orang Jawa zaman dulu, orang-orang pendekar zaman dulu itu memiliki ilmu-ilmu tersebut untuk menjaga diri, untuk melindungi diri. Malah nih, zaman dulu bisa dikatakan orang-orang itu ampuh. Karena apa? Tirakatnya. Jadi kalau kita sebagai orang esa, kok tidak mau mengkaji sejauh itu, ya salah kita. Sudah sering saya sampaikan, keesaan kita
itu hanya dasarnya. Untuk mengetahui lebih jauh dari itu, dasarnya ada di GSN itu. Dibuka, pahami. Jadi tidak hanya sebatas dalam keesaan itu, tidak. Ingat, keesaan itu ditulis sama orang. Buku itu ditulis, ada yang nulis, ada yang ngetik. Kalau ilmu zaman dulu itu semuanya tetap dirahasiakan. Ibarat kata, seorang guru itu memberikan ilmu kepada siapapun atau muridnya, itu mungkin tidak semuanya. Hanya sebagian kecil yang dikasihkan sama muridnya. Ini contoh. Jadi yang jelas, di GSN Esetrate itu dijelaskan. GSN itu banyak. Ada yang secara tertulis, ada yang secara tidak tertulis. Ada yang secara nyata, ada yang tidak secara nyata. Ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Jadi GSN itu banyak sekali. Jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, sebagian warga mungkin tidak boleh, tapi sebagian warga itu mengatakan boleh. Itu tergantung diri kita masing-masing atau panjenengan sedulur masing-masing untuk menyingkapi semua ini. Kalau saran dari YD22, jelas boleh. Karena apa? Kita mengkaji sejarah zaman dulu seperti itu. Loh, sekarang kita renungkan sejenak dalam diri kita. Nanti mungkin ada dulur yang bertanya, Eyang Suro kan tidak seperti itu ajarannya, tidak begini, tidak begitu. Sekarang begini. Coba perhatikan selami. Waktu zaman Eyang Suro itu, waktu menciptakan ilmu Setihati, apakah di situ ada orang yang ikut terus sama Eyang Suro? Tidak. Eyang Suro berguru kemana saja? Kita tidak tahu. Karena waktu itu belum ada Bapak Ki Hajar Harjoutomo, belum. Karena waktu itu masih menciptakan ilmu Setihati. Waktu masih menciptakan. Apakah semua itu orang itu tahu? Tidak ada yang tahu. Eyang pergi kemana? Eyang pergi kemana? Berguru kemana? Itu tidak ada yang tahu. Nah, itu kan jelas. Artinya, ilmu-ilmu zaman dulu, sedikit banyak, Eyang Suro juga pasti menguasai. Makanya dari itu, kalau kita ingin memiliki ilmu ajian-ajian tersebut, tidak ada salahnya. Yang penting usahakan ilmu itu, kalau memang ada manfaat yang baik, kita gunakan, kita pakai, enggak apa-apa. Ngaji sejarah itu seperti itu. Loh, kalau sejarahnya menurut tertuliskan begini, Eyang Suro berguru dengan Datuk Rajo Batuah, berguru dengan yang di Aceh, berguru dengan yang di Bali. Itu ilmu-ilmu kebatinan yang tinggi. Belum lagi Eyang Suro berguru di Tebuireng dan lain sebagainya. Itu yang kita ketahui. Coba pikirkan Eyang Suro itu di saat kita tidak mengetahuinya. Kira-kira kemana saja Eyang itu Eyang itu mencari atau berguru. Itu yang harus kita pahami. Tidak semua. Kita tidak tahu yang ditulis itu hanya sebatas pengetahuan secara umum. Memang benar, gurunya yang kita ketahui itu Eyang berguru dengan Datuk Rajo Batuah. Loh, kalau kita pikir Datuk Rajo Batuah itu siapa? Orang mana? Nah, itu juga kita harus mendalaminya. Ilmu-ilmu yang dikuasai Datuk Rajo Batuah itu juga banyak. Tidak menutup kemungkinan itu juga sebagian diturunkan ke Eyang Suro. Loh, apa salahnya kita menguasai ilmu yang lain, itu sifatnya ini? Itu tidak masalah. Jadi intinya di sini, saya memberikan sebuah pengetahuan buat dulur-dulur. Bukalah pemikiran dulur-dulur, jadi warga itu jangan dangkal, jangan cupet, jangan cubluk. Intinya itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur, buat teman-teman dimanapun berada. Yang jelas di sini saya bukan menggurui, bukan sok pinter, bukan sok ngerti, tidak. Namun hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan.
Jika menonton video ini, tontonlah dari awal sampai akhir supaya bisa dipahami seutuhnya. Kalau masih ada yang kurang paham, butuh konsultasi, monggo silakan konsultasi. Nomor HP saya itu ada di deskripsi. Dibaca deskripsi, kemudian kita konsultasi di situ. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.